Tribuners, kembali lagi di Tribun Forum. Kali ini masih bersama saya Elsa Elning Tias. Nah, Tribuners, kita akan membicarakan tentang ibu kota Provinsi Jawa Tengah nih, yaitu Kota Semarang pada Tribun Forum kali ini. Khususnya mengenai pembangunannya dilihat dari sisi atau sudut pandang Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Nah, untuk membahas topik ini lebih lanjut, telah hadir di studio Tribun Jateng bersama dengan Elsa. Kita perkenalkan dulu nih narasumbernya daripada Tribuners Kepo gitu ya. Ya, yang pertama ada Bapak Asnawi Manaf. Beliau merupakan Komtab Strategi Infrastruktur dan Konstruksi. Halo, selamat sore ya Bapak. Selamat sore Mbak Elsa. Ya, terima kasih diundang di sini. Iya, kita yang terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bisa hadir di sini. Luar biasa sekali. Masih sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Telah duduk juga di sebelah Pak Asnawi, yaitu Bapak Hamzah Musawa. Halo Bapak. Selamat sore Mbak Elsa. Ya, Bapak Hamzah ini Tribuners merupakan Waket Bidang Infrastruktur dan Jasa Konstruksi. Betul ya Pak? Iya, benar. Mantap banget nih. Masih semangat Pak sore-sore Semangat. gini. Wih, keren ini. Nah, Bapak-bapak kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Kadin, terutama dukungan dari Kadin nih mengenai pembangunan infrastruktur di Kota Semarang. Boleh ya Pak? Ini kita kepo-kepo nih ceritanya. Ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, mungkin kita lepas masker aja kali ya, biar lebih kelihatan gitu pesonanya, Cia. Udah divaksin 3 kali, dan juga udah menerapkan protokol kesehatan selama syuting ini berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan ke pertanyaan pertama, mengenai peran Kadin nih. Selama ini mungkin apa aja peran Kadin untuk pembangunan di Kota Semarang? Mungkin bisa dijelaskan, Bapak? Kita tahu ya, jadi sebenarnya itu kota itu kan generator ekonomi ya. Nah, kemudian kita mengenal ada namanya Kadin. Ya, Kadin ini adalah salah satu tempat berkumpul ya, terutama para pengusaha ya dalam rangka untuk tadi sebagai aktor-aktor untuk menggerakkan ekonomi kota ya. Jadi kurang lebih Kadin di sana posisinya. Nah, dalam hal ini terutama di tahun ini kami barusan dilantik gitu ya. Nah, kami memiliki satu perspektif yang barangkali mungkin bisa kita sumbangkan untuk Kota Semarang agar Kota Semarang ini bisa betul-betul tergerak ekonominya lebih baik lagi. Nah, jadi untuk kami Kadin kali ini terutama di sektor infrastruktur ya, itu melihat ada sesuatu hal yang penting bagi Kota Semarang. Tadi saya katakan tadi sebenarnya kan kita tempat kumpulnya para pengusaha nih. Ya, pengusaha tentu saja sangat berharap ya mereka bisa berinvestasi di Kota Semarang ini, kemudian tentu saja ya bisa mendapat keuntungan. Nah, kami melihat untuk Kota Semarang kelihatannya Kadin akan mendorong agar Kota Semarang ini ramah terhadap investor. Investasi. Nah, salah satu hal yang barangkali selama ini kami lihat dalam konteks infrastruktur perlu literasi ya, literasi tentang bagaimana strategi pembangunan kota. Nah, literasi ini yang barangkali mungkin belum begitu membudaya di kita itu, kita penting sekarang itu ke depan kalau bangun kota itu ada arah yang kita sebut dengan tata ruang. Ya. Nah, dengan tata ruang ini nanti kita harapkan pembangunan kota itu bisa lebih berkelanjutan dan memang memberikan daya saing ya bagi Kota Semarang, sehingga para pengusaha-pengusaha ini kalau berinvestasi itu memiliki sebuah keyakinan ya, lebih pasti dia ya berinvestasi dan bakal menguntungkan di Kota Semarang. Nah, jadi ini yang kita dorong, pertama literasi tentang tata ruang, strategi tata ruang. Yang kedua, kita sekarang sudah berada di era new normal ya, di mana udah kebiasaan kita menggunakan teknologi informasi. Nah, ini juga membiasakan kita juga, atau bahkan selama ini memang mau tidak mau kita tidak bisa lepas ya dari teknologi informasi. Kita nanti akan dorong agar nanti strategi kota yang sudah dibuat itu bisa dipahami secara transparan oleh publik ya, dengan menggunakan platform-platform ya, berbasis kepada internet lah, seperti itu. Nah, jadi kali ini kami dari Kadin ingin paling tidak mengedepankan 2 hal isu tersebut. Karena kita melihat Kota Semarang ini potensinya banyak. Ya, salah satunya mungkin Kota Semarang ini yang memiliki seperti kawasan kota lama ya. Nah, di sana juga banyak kita lihat, misalnya ada peninggalan Belanda, bahkan daerah Kauman itu daerah teman-teman dari
kaum Arab. Kemudian ada juga dari Cina, pecinan. Ini sebenarnya sebuah potensi yang luar biasa. Kalau seandainya kita memiliki strategi tadi, strategi tata ruang tadi. Nah, yang kita kemudian melihatnya ini tidak hanya aspek fisik, tapi juga hal-hal yang memang penting kita kita kelola dengan baik sehingga potensi Kota Semarang ini betul-betul bisa kita optimalkan pemanfaatannya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya kalau Kadin tuh intinya kan gini, mempertemukan antara pengusaha yang menghasilkan sebuah produk dengan pasar. Ya yang menikmati produk itu. Menjembatani seperti menjembatani. itu ya. Nah, kita basisnya platform. Nah, tentu saja dalam hal ini banyak sekali. Sekarang ini saya melihat juga di Kota Semarang itu aplikasi-aplikasi yang melayani para investor untuk memudahkan mereka membuat sebuah rencana bisnis. Misalnya aplikasi di tata ruang. Jadi tata ruang itu walaupun mungkin kita belum terbiasa ya. Nah, ini bisa memudahkan para investor untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan manakala dia berinvestasi di sana. Nah, ini dengan model-model platform seperti ini mudah-mudahan bisa meminimalkan yang kalau kita bilang selama ini kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu loh Mbak. Di birokrasi yang kadang-kadang menjadi momok bagi investor itu. Kita pasti seperti itu dengan adanya sistem perizinan seperti itu. Nah, ini juga memudahkan para investor gitu. Kurang lebih idenya seperti itu. Nanti bisa kita breakdown lebih jauh. Nah, kita bakal bicara lebih lanjut tentang ini ya. Mungkin tapi kira-kira ini untuk membuka investasi bagi masyarakat umum, apakah itu membantu banyak terlebih untuk pembangunan di Kota Semarang? Mungkin boleh dijelaskan Bapak? Iya, Mbak Elsa ya. Jadi kota ini dibangunkan oleh masyarakat ya. Nah, masyarakat itu tentu saja ada dari masyarakat yang memang notabene adalah dunia usaha. Ada juga masyarakat sebagai pengguna. Ya, dalam hal ini menikmati pelayanan ya. Nah, dengan adanya platform tadi ya, kita harapkan para pengusaha yang masyarakat yang dari pengusaha itu bisa menyusun rencana bisnisnya secara lebih pasti ya, karena dia mendapatkan informasi banyak. Nah, di dalam platform tata ruang ini salah satu yang bisa kita lihat misalnya tentang kalau dia ingin membangun sesuatu, apa syarat-syaratnya, ya ketinggian bangunannya, berapa luasan bangunan dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam buat perencanaan mereka tidak memiliki banyak kekhawatiran lah ya. Nanti ketika sebuah direncanakan dengan baik tiba-tiba nggak bisa dilaksanakan takut nggak dapat izin misalnya ya. Nah, dengan adanya platform ini maka mereka akan memiliki kepastian lebih tinggi daripada yang kalau sebelumnya. Nah, di sisi yang lain, kalau biaya produksi untuk menghasilkan sebuah pelayanan tadi rendah, maka juga akan berdaya saing. Ya, artinya akan berdampak kepada daya beli masyarakat. Ya, karena salah satu faktor yang membuat barang mahal itu kan salah satunya faktor perizinan tadi. Ya, karena komponen itu terlalu tinggi, kemudian harganya tinggi. Nah, ini akan berdampak kepada para pengguna. Jadi masyarakat juga happy, dia dapat sebuah pelayanan dengan harga yang murah. Ya kan? Nah, dengan demikian terjadi kolaborasi, terjadi titik temu nih antara supplier sama demand yang kemudian menggerakkan roda kota, ekonomi kota. Dan ini sebenarnya itu kalau kita kembalikan kepada pemerintah kota, biasanya momok pemerintah kota itu kan ketika dia ingin membangun kan butuh biaya ya. Biasanya dia mengandalkan kan PAD. Ya. Nah, kalau selama ini mungkin cara pandang kita terhadap PAD itu banyak dari perizinan. Sekarang kita balik. Ya, kalau bisa banyak karena kegiatan pembangunan. Ya, dengan mendorong pembangunan maka ekonomi PDRB dan sebagainya tinggi, ya kan, ekonomi tumbuh, otomatis nanti akan berdampak terhadap PAD. Jadi ini sebenarnya ya semua happy lah harapan kita ya, dengan perspektif yang ditawarkan oleh Kadin ini bisa membuat semuanya menjadi happy. Jadi kota bisa dikembangkan karena ada PAD, masyarakat sebagai investor ya, misalnya bisa membangun lebih pasti, kemudian para pengguna juga bisa mendapat pelayanan lebih murah gitu. Jadi ini menyeluruh seperti itu ya, dan bisa dibilang prosesnya bisa dibilang cukup transparan seperti itu ya. Diharapkan
Transparan seperti itu. Transparan dan komprehensif. Nah, satu hal yang barangkali tadi saya sampaikan literasi ya tentang tata ruang. Karena tata ruang ini sebetulnya kan produk sebuah produk teknokratik ya yang disusun oleh para perencana yang mengerti. Misalnya di mana sih seharusnya Kota Semarang ini supaya dia berdaya saing meletakkan stasiun, meletakkan bandara, itu sudah direncanakan. Ya, kemudian kebutuhan publik seperti mall, hotel dan sebagainya. Nah, karena itu disusun dengan tata ruang, biasanya itu memiliki kemungkinan tata ruang itu menjadi lebih ramah terhadap lingkungan juga. Ya, karena apa? Peletakan dari zona-zona tadi itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga dia akan menghemat mungkin transportasi ya, karena dekat kemana-mana sudah direncanakan dengan baik, atau juga bisa menekan ya tadi angka kemacetan, ya, polusi pun atau jadi berkurang, seperti itu ya. Atau lokasi-lokasi yang memang tidak boleh dibangun sehingga tidak terjadi ancaman bencana ya bagi kota-kota itu. Nah, sehingga kota ini tidak, satu sisi dia ekonominya bertumbuh, di sisi yang lain juga sustainable ya, karena masyarakatnya itu ya tidak macet ya kan, kemudian dia bisa tinggal di tempat yang aman. Nah, ini dari sisi lingkungannya tadi. Dan kalau kita melihat lagi, masyarakat ini kan juga salah satu sumber daya yang harus dijaga ya. Tentu saja ada masyarakat kita yang barangkali mungkin tidak sama nasib ekonominya. Nah, dengan adanya rencana tata ruang ini juga kepentingan sosial juga muncul ya. Nah, ini contoh misalnya juga selama ini kan juga mungkin Mas Hamzah ya, Kota Semarang mungkin perlu ada sport center ya. Nah, seperti itu misalnya. Ini kan juga salah satu kebutuhan dari warga kota, di mana orang kan nggak melulu kerja, Mbak. Iya. Sekali kan janjian loh, kita yuk mungkin futsal atau apa. Iya. Sport tourism ya. Sport center itu adalah salah satu wadah untuk masyarakat aktivitas olahraga, yang mana itu memacu aktivitas kesehatan. Di sisi yang lain juga konektivitas. Ya, di saat para profesional ini ya kan terlibat banyak dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Ya, sesuai slogannya ya. Jiwanya kuat, tubuhnya sehat, pasti kerjanya semangat. Jadi happy juga, apalagi kalau COVID kayak gini kan juga perlu kita tubuh yang kuat seperti itu ya, imun yang kuat ya. Benar banget ini. Selain hiburan ternyata juga bisa buat konektivitas tadi. Itu juga bisa itu mengangkat daya saing Kota Semarang. Kalau mungkin ini salah satu bisa mewujudkan pembangunan itu sport center. Jadi bisa mendukung para masyarakat kegiatan olahraga di situ. Jadi juga menjadi sport tourism. Dan di situ kan banyak aktivitas, juga membangun ekonomi dari situ juga. Betul. Ya, ternyata dari sport tourism aja juga dampaknya pun jadi banyak seperti itu ya. Dari hiburan, konektivitas, itu juga bisa berlangsung seperti itu. Bisa ada di Kota Semarang kalau misalnya infrastruktur atau fasilitasnya bisa dinyatakan lengkap seperti itu ya. Dan tata ruangnya juga diperhatikan seperti itu. Juga ini Mbak, sport center. Sport center ya? Sport center. Baik. Kalau sport centernya bisa dibilang di Semarang itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa nih kalau boleh tahu? 9, Mbak. 9, wih keren banget ya ternyata Semarang. Maaf ya Elsa bukan tipikal yang olahraga, jadi kurang paham ini. Gitu. Mungkin Tribuners juga ada yang bukan tipe yang suka olahraga, ternyata kita lebih tahu ya kalau ternyata sekarang Semarang pun juga udah terbilang lengkap untuk sport centernya. Bisa ya, kalau nggak olahraga kan paling tidak rekreasi. Kapan-kapan kan suka di kafe juga nggak Mbak? Nongki cantik, nongki cantik. Sekarang kalau saya perhatikan itu di daerah Kota Lama itu banyak ya bangunan-bangunan lama itu. Betul. Tapi di dalamnya itu digunakan untuk tempat-tempat untuk ya ketemuan ya, kafe dan sebagainya. Ini sangat bagus. Jadi mungkin satu hal yang juga perlu kita ketahui, kita kaya akan arsitektur yang bisa kita jadikan sebagai apa yang disebut dengan image of the city. Jadi kalau orang datang ke sana, minum kopi di situ, katakanlah orang Jakarta, teman-teman kita ngajak di sana,
dia akan ingat Semarang. Oh iya, ada kenangan Semarang tertentu itu gitu ya. Ada gereja Belendu, ya kan, ada alun-alun dan sebagainya, pecinan dan sebagainya. Nah, ini yang juga patut untuk kita cermati dan kita kembangkan, di mana kita punya potensi itu. Nah, tapi kembali lagi tadi Mbak, kalau kita bicara tentang pariwisata, tourism, karena kita mengundang orang datang ke kota Semarang. Nah, dengan ada platform tadi juga memungkinkan tourism dari luar itu untuk merencanakan budgetnya untuk datang ke Semarang. Oh, begitu. Ya, jadi dia bisa tahu mungkin di situ hotelnya berapa. Ya kan, kalau mau ketemu Mbak Elsa jam sekian kira-kira nanti di resto bayarnya berapa, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini membuat teman-teman dari luar yang ingin datang ke Semarang bisa mendapatkan informasi agar jangan sampai nanti over budget, ya kan, nggak bisa pulang dia. Aduh, berabe itu tempat di Semarang. Ya, nah ini dengan adanya sebuah produk kita yang kita rencanakan dengan baik, di sisi yang lain kita juga informasi keluar, ya, masyarakat juga bisa tahu bagaimana dia datang ke Semarang dengan nyaman. Nah, ini mudah-mudahan kita optimis nih, Kadin ini akan dukung agar supaya kota Semarang ini potensi-potensinya bisa muncul, tapi lagi-lagi ya dengan platform tadi, ya, agar ini mempertemukan para supplier ya dan juga para pengguna, ya, dan sebagainya ini. Nah, itu kira-kira Mbak yang dari kami, dari Kadin, harapan kami infrastruktur Semarang itu harus direncanakan dengan matang. Nah, salah satunya tadi dengan strategi tata ruang tadi. Oke. Udah cukup lengkap ya, maksudnya ada fasilitas yang dibuat secara online pun ternyata ada dibuat. Gimana nih kalau misalnya mau ke kota Semarang dengan budget sekian, itu ada istilahnya berapa ada hari? kalkulasinya seperti itu ya. Luar biasa sekali. Hotelnya berapa, kira-kira rata-rata harganya di situ, mau ke sana kemari transportasinya bagaimana. Sampai transportasinya pun juga ada. Ya, kita harapkan nanti ya? kita akan arahkan ke sana juga. Dari Kadin akan mendorong ke sana supaya ya tadi ya kita keluar dari apa namanya, ya kita agak melihat ada perspektif di luar sana yang barangkali mungkin kita selama ini tidak sadari gitu. Baik. Toh Semarang juga banyak banget ya potensinya, sayang kalau tidak dikembangkan seperti ya, itu dan ya. ini saya katakan nih Pak Hendy juga luar biasa nih. Luar biasa. Ya, semangat sekali ya membangun kota Semarang. Jadi kita ini juga bukan ini sudah cepat sebetulnya Pak. Sudah cepat Mbak Elsa. Cuman ini kan peran Kadin ini kan agar mensupport agar supaya lebih cepat. Biar lebih lancar gitu ya. Baik, kalau Kadin sendiri pernah menemui kendala apa dalam pembangunan kota Semarang? Terutama ketika membantu pemerintah atau mungkin ada dari masyarakat yang kurang kooperatif atau gimana? Boleh diceritakan keluh kesahnya nih. Iya. Ya sebenarnya kalau dari Kadin itu ya yang pertama kan harus bisa membantu para pengusaha ya untuk memudahkan mereka berinvestasi. Ya, jadi sebenarnya mungkin Kota Semarang cukup ramah ya terhadap pengusaha. Hanya memang tadi kita dengan adanya beberapa dukungan platform tadi itu malah lebih lebih cepat lagi lah, lebih valid lagi atau lebih handal lagi ketika para pengusaha ini ingin merencanakan bisnisnya di Kota Semarang. Nah, ini yang satu hal yang barangkali bisa membuat kalau Semarang hebat sekarang semakin hebat kira-kira gitu. Keren. Yeah. Baik. Ya, berbicara tentang tata ruang dan juga pembangunan kota ini, kalau di kota Semarang sendiri kira-kira pembangunan dan tata ruangnya udah sinkronkah dan ada proyek apa ini belakangan ini? Mungkin boleh diceritakan? Ya, terutama mungkin dalam konteks perizinan tadi mungkin Mas Hamzah. Ya, satu itu peran Kadin itu kan adalah wadah itu ya, para pengusaha investor itu ada di situ, dan selama ini juga Kadin mengawal atas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menentukan tata ruang dan juga pembangunan yang sudah berjalan saat ini. Misalnya contoh pemerintah ini kan mempunyai program telah menggabungkan antara Kota Lama itu dengan Kampung Melayu dan juga alun-alun yang nantinya Kauman dan Pecinan itu. Nah, di situ kan juga menumbuhkan, membangkitkan perekonomian
dan menjadi sebuah tempat-tempat kenangan, menjadi destinasi wisata di situ. Dan banyak tour-tour dari luar kota juga sudah mulai banyak, dan saya kira gitu. Prof, Ya, jadi tadi kaitannya sama pembangunan tadi kan, salah satu yang barangkali sangat dibutuhkan oleh para investor kejelasan prosedur untuk proses pengurusan perizinan. Karena begitu. Nah, dengan adanya sekarang ini ya banyak sekali dorongan ya dari pemerintah pusat terutama untuk supaya mempermudah investasi terutama di bagian perizinan. Banyak sekali sekarang itu berbasis kepada platform-platform perizinan ya. Di sini Kadin dalam hal ini juga mencoba untuk agar arah dari proses perizinan lebih mudah itu akan didorong ke sana. Ya, salah satunya mungkin dengan literasi bagi para pengusaha ini terhadap bagaimana untuk mendapatkan perizinan yang lebih cepat dan lebih mudah, gitu ya. Nah, tentu saja kita mengasumsikan bahwa semua ini tentu saja dalam rangka untuk mewujudkan tata ruang ya yang sudah direncanakan sedemikian rupa agar kota-kota ini ketika dibangun itu memiliki daya saing. Ya. Betul. Nah, bagaimana meletakkan sistem jaringan jalannya, drainasenya, zona-zona pembangunan yang dibutuhkan. Nah, dengan demikian satu sisi kita punya strategi kota yang dirumuskan dalam tata ruang, di sisi lain kita encourage atau mendorong agar investor itu mau membangun kotanya sesuai dengan tata ruang tadi. Nah, dengan tadi mempermudah perizinan, bahkan memberikan insentif ya dari mereka yang mau bermitra ya dengan pemerintah kota. Nah, juga barangkali Mas Hamzah ya bahwa kemudahan perizinan ini juga mungkin dengan platform tadi kita mungkin bisa meminimalkan lah yang mungkin selama ini kita tahu sama-sama yang disebut dengan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya Mas Hamzah. Iya, pemerintah juga memberikan platform itu untuk memberikan informasi kepada investor. Contohnya ada juga program One Click Investasi, di mana para investor itu bisa menentukan wilayah, tidak perlu dia harus datang ke Pemkot ataupun ke kantor itu, dia cukup ke handphone aja, dia buka handphone, masuk ke situsnya itu, mengklik di situ ada satu informasi tempat-tempat yang mana tepat untuk berinvestasi, apa jenis investasinya, mana yang tepat, di situ sudah tersedia. Dan apalagi pemerintah selalu dengan ini ya, atau pemerintah memiliki program itu kan akan mengintegrasikan di jalur selatan Kota Semarang, yang mana di jalur itu dari Mangkang ke Mijen sampai Gunung Pati itu akan terintegrasi sampai Tembalang, yang untuk menumbuhkan perekonomian itu, atau disebut itu SOR, Semarang Outer Ring Road, yang mana itu kan sudah masuk di dalam di rencana Kota Semarang yang itu. Baik. Berarti dari One Click Investasinya ini pun masyarakat bisa turut andil gitu ya dalam membangun Kota Semarang, seperti itu bisa dibilang seperti itu ya. Ternyata diberi kemudahan akses juga ya seperti itu. Ini kan mungkin ada dari Tribuners yang belum paham mengenai One Click Investasi dan mungkin baru mendengar. Tapi setelah ada pencerahan seperti ini, jadi kira-kira ternyata ada ya kita masyarakat gimana mau turut andilnya seperti apa dalam tata ruang kota, atau mungkin dari investor pun juga ternyata terbantukan seperti itu ya. Sangat-sangat terbantukan ya. Jadi mungkin penting bagi Kadin agar ini terinformasikan secara lebih masif ya. Nah, kita terima kasih juga sama Tribun nih dikasih kesempatan untuk menyampaikan bahwa kita sudah ingin bersama ya untuk membangun Kota Semarang ya, bukan lagi investor seolah-olah datang ke sana kemudian ya birokrasi hanya tunggu di belakang meja. Sekarang cukup dengan platform itu semuanya sudah diketahui informasinya. Jadi lebih mudah mudah-mudahan ya. Nah, apalagi banyak nanti mungkin dari implikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu juga yang perlu investasi itu kalau misalnya jangka waktu tertentu
tidak ada jawaban, ya, maka itu otomatis diberi perizinan. Kira-kira begitu. Paksa dengan alat seperti dikejar nih. Bagi orang yang mau mendapat izin, ya itu ada batas waktu yang dimana pemberi perizinan harus memberikan atau tidak. Tapi kalau tidak ada jawaban maka dianggap sudah memberikan. Nah, itu juga satu hal yang memang diupayakan agar memang kita lebih pro investasi seperti itu. Baik, jadi Ini cukup juga jelas ada ya. yang menarik juga ini Mbak Elsa. Jadi di samping beberapa tempat untuk ruang publik seperti alun-alun, kota lama. Ini pemerintah Kota Semarang ini juga lagi merencanakan sport center. Sport center untuk mewadahi para pecinta olahraga, para penghobi olahraga termasuk atlet-atlet Kota Semarang dalam satu tempat itu untuk berlatih. Dan situ banyak berhubungan atau banyak masyarakat datang situ sehingga interaksi itu kepada itu. Oh, baik. Jadi ruang-ruang publik itu mulai digencarkan, ya. Apakah juga dari sisi mungkin ruang publik tempat jalan-jalan seperti di alun-alun atau ruang publik tempat olahraga dari sport center tadi. Jadi ya Kota Semarang ya kalau bisa ya warganya tidak hanya mikir hidup itu untuk kerja ya, perlu juga rekreasi. Nah, bentuk rekreasinya bisa jalan-jalan di alun-alun atau juga yang hobi olahraga bisa difasilitasi. Mensana in corpore sano. Ya. Wih, yang artinya Iya, dari jiwa yang tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau jiwa yang kuat, tubuh yang sehat, rezeki berlipat. Karena semangat gitu. Nah, itu langsung gas tuh. Kerja iya, main iya, olahraga iya. Wah. Kayaknya sudah mulai lengkap ini. Semarang ini kan sudah hampir fasilitas atau ruang publik itu kan sudah banyak ya. Sudah banyak. Ya, Termasuk juga Pak Hendy kan sangat serius tuh bicara tentang trotoar. Oh iya. Ya, tentang pedestrian itu yang sangat ramah ya terhadap pejalan kaki ya. Walkable city. Nah, itu sangat baik ya. Jadi kalau misalnya di luar negeri nih, mau cerita dikit itu memang ada sedikit ini nih dites itu. Anak usia sekian tuh jalan kaki setiap hari berapa, usia sekian. Jadi memang itu kenapa? Tadi mensano in corpore sano tadi. Jadi kalau misalnya warganya itu dibiasakan jalan kaki, tidak hanya rekreasi tapi juga membuat mereka itu lebih sehat. Nah, tentu saja akan lebih produktif ya. Nah, produktif itu berarti kan ekonomi akan meningkat. Ya, dilihat dari minat atau potensi itu masyarakat Semarang untuk olahraga itu besar sekali. Tinggi Sekali. Tinggi itu di Trilomba Juang yang kita miliki itu itu banyak sekali. Ya, betul. Mungkin saatnya ya pemerintah itu memikirkan untuk pembuatan sport center bisa menampung mewadahi para pecinta olahraga terutama atlet ini semakin nyaman. Difasilitasi lah istilahnya seperti itu ya. Jadi kita berharapnya pun pasti Semarang tambah lengkap fasilitasnya, terus ya kita hiburan juga dapat, tapi buat olahraga pun dapat, kerja pun juga dapat diharapkannya. Cari temen dari kegiatan olahraga bisa, temen bisa bisnis. Konektivitas, balik lagi konektivitas. Luar biasa. Ini pertanyaannya udah hampir habis, tapi mungkin mau tanya lagi nih mengenai support masyarakat untuk pembangunan Kota Semarang. Menurut Kadin kira-kira lewat apa aja sih bisanya kalau dari masyarakat? Ya, jadi sebenarnya kembali lagi tadi Mbak, yang membangun kota itu kan masyarakat. Yang membangun kota itu masyarakat. Nah, masyarakat itu tentu saja kalau kita lihat dalam urusan pembangunan berarti kan mereka berinvestasi, ya berinvestasi. Jadi dengan adanya berbagai macam tadi support ya yang ramah terhadap investor, maka otomatis masyarakat akan terpanggil, akan termotivasi ya untuk berinvestasi di Kota Semarang. Nah, di sisi yang lain ya bagi para investor kan pinginnya produknya laku. Nah, kalau misalnya mereka dimudahkan dengan investasi tadi, maka produk-produknya juga tidak akan memiliki biaya yang tinggi sehingga dia bisa menghasilkan produk yang dengan harga yang bersaing. Nah, ini otomatis masyarakat yang lain, dalam hal ini sebagai pengguna pun mendapat manfaat, begitu ya, mendapat manfaat. Ya, mendapatkan sebuah pelayanan dengan keterjangkauan dengan ekonomi mereka. Ya.
Nah, apalagi tadi saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya informasi yang lebih terbuka, ini membuat orang lebih pasti, ya, baik merencanakan untuk misalnya berlibur, bisa juga dia harus lebih pasti budget yang dibutuhkan berapa, atau bagi mereka yang ingin berbisnis juga harus dipastikan bahwa ya bisnis mereka aman. Nah, ini yang kita hantar melalui tadi rencana dari Kadin itu dorong agar supaya terjadi kolaborasi antara produsen sama konsumen, ya, dipertemukan dengan platform tadi, ya ujung-ujungnya lagi-lagi ekonomi meningkat, PAD Pembangunan cepat, PAD nambah. Nah, pemerintah dapat PAD yang bisa kemudian membangun kota Semarang itu sendiri. Baik ya, poin pentingnya di situ ya, bersinergi. Yeah. Kita siapa sih yang nggak pengen kotanya jadi cantik dan berkembang seperti itu ya. Yeah. Luar biasa sekali. Ini andilnya dari Kadin loh, Tribuners, keren banget. Yeah. Semoga program-program dari Kadin pun juga tetap lancar seperti itu ya. Siap. Ini kalau dilihat pun udah ada dampaknya ke kota Semarang, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Kadin ya. Sama-sama Mbak Elsa, sehat selalu. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Pak Hamzah dan Pak Asnawi juga semoga sehat-sehat terus. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jateng. Terima kasih Pak. Yuk. Ya. Sekian Tribuners untuk Tribun Forum kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Forum lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.